Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita Mas Nur Jabir. Sehat Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini banyak hal yang saya pelajari dari Mas Nur. Dan kalau yang pastilah ya, pernah dengar Rumi itu, Mas Nur Jabir tuh Rumi banget aja. Nah, sebelum nanti menyelami Rumi, mungkin kita cerita dulu background kali ya. Iya. Biasa Mas, tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Oke, Mas Nur boleh cerita dulu background sampai akhirnya mendalami Rumi. Ini tuh barusan ngobrol gitu ya, Mas Nur tuh menerjemahkan Masnawi gitu. Jadi menerjemahkan Masnawi itu kan nggak main-main gitu ya. Nah, nanti kita akan deep dive tentang itu. Gimana, Mas? Terima kasih pertama untuk Kang Abu sudah mengundang saya di. Wah, saya yang makasih nih. Saya jadi dapat narsum nih. Dapat narsum tuh dapat ilmu. Nah. Jadi saya sudah mungkin di tempat lain sudah menjelaskan ini. Sebenarnya ini seperti perjalanan hidup. Gitu. Jadi endingnya tuh dapat Rumi gitu. Endingnya dapat Rumi. Okay. Jadi tapi ini satu pergulatan pemikiran yang panjang. Dulu saya sempat ateis gitu. Wah, ya. Nah ini menarik nih. Oke. Sempat ateis. Sempat ateis waktu kuliah. Kemudian kira-kira 2 tahun lebih lah seperti itu, dan ya saya waktu itu bertanya saya harus keluar dari ini ya ada pergolakan batin yang terus hadir di dalam diri gitu. Mungkin itu pengaruh orang tua yang cukup bagus menanamkan nilai-nilai agama. Tapi sejalan banget juga sama cerita Rumi ya. Iya, betul. Rumi begitu dapat gurunya jadi aneh ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian usaha itulah yang mengantarkan saya pelan-pelan untuk lebih masuk mendalami satu agama gitu. Cuma nggak langsung masuk dalam ranah tasawuf, masuk dalam filsafat dulu. Masuk dalam filsafat karena kan kita kan waktu jadi ateis itu diserang dengan pemikiran materialisme gitu. Nah, untuk keluar dari itu otomatis kita juga harus bisa keluar dari gagasan-gagasan pikiran kita sendiri. Nah, yang menyelamatkan saya itu adalah filsafat, mengenal filsafat Islam. Jadi habis filsafat nggak ateis lagi? Nggak ateis lagi. Atau kita nggak usah ketemu filsafat ya? Justru kecemplung. Kecemplung di ranah yang paling batin lagi, tasawuf. Nah, di tasawuf ketemu Ibn Arabi. Nah, cuma lumayan lama mendalami Ibn Arabi. Cuma ketika kita mau mengekspresikan keluar, saya lihat itu ada gap yang besar ya, karena kalau orang tidak memahami istilah-istilah Ibn Arabi, dia pasti sulit untuk mengunyah pemikiran Ibn Arabi. Apalagi di sini. Berat. Nah, setelah itu saya lihat, saya coba posting website saya Rumi itu hari waktu saya masih aktif di Facebook. Ini kok orang sambutannya bagus banget ya. Terus saya posting, akhirnya saya coba melihat, meneliti. Memang ternyata sastra itu punya kekuatan yang luar biasa. Dulu saya ada jarak dengan sastra. Saya sastra apaan sih gitu. Saya lihat sastra ini seperti orang yang lebay ya. Ngapain gitu ya? Oke. Gitu. Padahal kalau kita dalam filsafat kan kita sangat sangat diantar bagaimana kita menjaga premis, ketat dalam premis. Hakikat itu kita seperti menjangkau hakikat lah ketika masuk dalam filsafat itu. Tapi memang ketika kita masuk dalam ranah tasawuf kan kita sadar bahwa ini ada rasa, itu kan? Ada rasa, dan rasa itu memang tidak terjemahkan dengan baik kalau dalam bahasa filsafat. Iya, gitu. Karena filsafat bahasa mikir ya. Sastra jembatannya berarti. Sastra. Nah, saya di situ lihat, Rumi ini luar biasa. Dia bisa mengantarkan orang dari diksi itu memahami, minimal dia ada rasa meskipun sedikit gitu, tapi minimal ada rasanya gitu. Jadi sudah lama baca Heidegger gitu, dia mengatakan bahwa bahasa itu rumah eksistensi. Saya bilang memang kayaknya sastra ini rumah eksistensi gitu, karena dia bisa membawa rasa ke dalam diksi dengan kata-kata. Nah, sejak itu saya bilang kayaknya saya harus meneliti Rumi.
Nah, kemudian saya konsultasi sama kawan saya, bilang, Nur, baiknya sekalian aja nyemplung nerjemahin gitu. Jadi awalnya saya tidak mau nerjemahin Masnawi, saya hanya menerjemahkan penggalan-penggalan yang orang terpengaruh dengan penggalan itu. Jadi kalau lihat timeline justru Rumi belakangan. Jadi ke filsafat dulu, baru Ibnu Arabi, baru ke Rumi. Oke. Nah, sebelum nyemplung, Mas, ini yang menarik ateisnya sih. Ini lagi musim loh. Oh iya. Sekarang kalau ngomongin musim, lagi musim apa? Ateis. Aku pengen deep dive dulu dalam konteks ini karena mungkin akan saya kasih judul podcast kita ini adalah dari ateis menuju Rumi gitu. Ya kan, itu kan menarik gitu ya. Dari yang ateis tapi nyemplungnya ke tasawuf gitu. Kan kalau kita ngomong Ghazali misalkan, ya kan, Ghazali kan gitu ya, loncat-loncat dari mulai teologis, dia apa sih, beyond filsafat, nggak nemu juga, akhirnya ke tasawuf gitu. Nah, apa yang ngebuat Mas Nur ateis? Saya ini dididik dengan baik oleh orang tua ya, secara religi, makanya saya masuk pesantren dan seterusnya. Tapi setelah kuliah, saya ketemu dengan teman-teman kiri. Teman-teman kiri yang ya mereka membawa materialisme, dialektika dan seterusnya. Nah, waktu itu saya sangat ingat berdialog dengan mereka. Saya tidak bisa kaki-kaki pikiran saya itu tidak bisa untuk melawan gitu, menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan pikiran ateis itu waktu itu. Ya sudah, saya seperti menyerah ya. Kayaknya ini realitas ya. Apalagi waktu itu kan lagi penurunan ini ya, orang demo-demo besar 98 ya, 97, 98. Itu waktu apa? SMA kah? Kuliah? Kuliah. Oke. Ya. Dulu kuliah di mana? Dulu di Unhas. Oke. Jadi masa-masa kuliah berarti. Masa kuliah. Oke. Gitu. Terus? Jadi, nah di situ saya tidak bisa membantah argumentasi teman-teman saya yang ateis waktu itu. Kiri lah, teman-teman kiri. Jadi ya sudah, saya lihat, oh ternyata agama ini absurd gitu. Buktinya ditanya agak susah jawabnya gitu. Susah jawabnya. Dan waktu itu kalau saya tanya ke guru saya juga bilang, Nur, yang gitu itu jangan tanyakan, itu bukan wilayah menurut seterusnya. Itu bukan jawaban menurut saya kan. Benar. Iya. Benar. Itu nalar saya tidak terpuaskan. Harusnya karena ini adalah dia nyerang nalar, harusnya juga dengan nalar jawabnya kan. Tidak dengan menafikan pertanyaan-pertanyaan. Itu kayak lari dari satu pertanyaan. Itu justru makin membawa saya, memang agama ini apaan gitu. Jadi, sorry, ini to the point gini. Pertanyaan apa yang diingat yang waktu itu Mas Nur bisa jadi goyah gitu? Apa sih, question apa sih? Itu waktu lagi demo-demo ya. Jadi selain kalau Tuhan itu ini ya, itu pertanyaan tentang ateis itu kan, tentang Tuhan. Cuma waktu itu di mana para ulama waktu itu yang misalnya membawa keadilan dan seterusnya, itu kok nggak turun demo gitu kan. Secara realitas udah jelas-jelas chaos. Di mana Tuhan ada kasarnya kali ya. Kayak gitu. Oke. Mana begitu. Jadi kita menemukan banyak fenomena, memang kita lihat agama kok berjarak ya dengan realitas sosial. Tapi tentu yang paling susah untuk saya jawab waktu itu karena saya belum belajar filsafat ya. Jadi tentang bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan dan seterusnya. Kita diserang dengan gagasan materialisme yang menjelaskan bahwa semuanya terjadi secara natural kok, mekanistik, tidak ada sesuatu yang tahu-tahu ada begitu saja gitu kayak sulap gitu. ada progres gitu ya. Iya, Oke. Jadi itu yang membawa saya menyadari bahwa selama ini memang mungkin saya menerima secara doktrin ya. Doktrin itu kan satu gagasan yang kita terima tanpa ada landasan filosofis. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi karena tidak punya landasan filosofis sehingga saya rapuh gitu dalam punya nalar dalam beragama gitu. Padahal satu sisi kita lihat agama itu kan fondasinya justru nalar ya. Jadi tidak ada orang beragama yang tak punya akal misalnya. Betul. Seperti itu. Jadi saya melihat waktu itu suatu kerapuhan dalam sisi nalar. Cuma justru waktu itu selama 2 tahun itu karena pernah sempat ateis, disitulah momen saya mempertanyakan semuanya. Di situ saya merasakan kemerdekaan, mempertanyakan semuanya, tidak ada batasan. Saya mempertanyakan apapun, tapi justru pertanyaan itu yang justru juga menyelamatkan saya gitu.
Jadi sekarang kalau ateis jangan takut-takut dulu kali ya. Jangan-jangan itu emang jembatan beyond gitu. Karena gini Mas, banyak banget loh sekarang orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, entah dia agnostik, entah dia ateis, yang akhirnya justru malah dengan menambah kepada anaknya dogma-dogma. Dan mungkin ini salah satu contoh bahwa ya, let's say kita namanya kurikulum hidup yang kita nggak bisa tahu dalam konteks secara keseluruhan, bahwa ya kita nggak bisa terlalu cepat judgement bahwa ateis itu buruk gitulah kira-kira. Nah, apa yang didapetin waktu ateis, Mas? Pertama adalah kebebasan saya untuk berpikir. Oke. Kebebasan saya untuk mempertanyakan semuanya. Saya tidak takut mempertanyakan apa saja tentang agama. Jadi saya justru menemukan kemerdekaan secara berpikir yang awal-awalnya takut-takut gitu, dan situ saya mendapatkan satu kemerdekaan, dan itu pengaruhnya sampai sekarang sih. Maksudnya dalam ateis itulah saya berani untuk mempertanyakan apapun tentang apa yang saya yakini gitu. Gitu, apa yang saya yakini, dan itu membantu saya justru menemukan agama kayak gitu. Makanya saya bilang itu justru jembatan. Sama dengan mungkin Kang Abu sering ditanya ibu, saya juga sering ditanya gitu. Jadi saya selalu memberi contoh ya, contohnya saya gitu. Dan saya mengatakan ini mungkin perjalanan hidup seseorang ya. Kita tidak mungkin menilai. Makanya saya menganggap ateis itu adalah satu pengalaman di dalam diri. Ya. Ada orang dalam pengalamannya menemukan teis, ada orang dalam pengalamannya menemukan ateis gitu. Betul. Ya gitu. Jadi makanya saya bilang ya mungkin suatu ketika dia akan diperjalankan dan ditemukan kembali dengan Tuhan gitu. Betul. Karena ya mungkin ada banyak orang seperti saya, Kang. Betul. Dan maksudnya kalau kita sekarang bisa sangat berdialektika terbuka gitu ya. Bahwa maksudnya ateis kan bukan nggak bagus gitu, dalam tanda petik ya. Ateis itu bukan hal yang kayak musibah gitu namanya. Musibah yang tapi kan perjalanan yang namanya menemukan itu kan lewat jalan yang macam-macam gitu. Yang akhirnya ya ini sebagai salah satu contoh kali ya, teman-teman yang menyaksikan ini, bahwa seorang Nur Jabir gitu menemukan tasawuf justru malah lewat ateis, menemukan Rumi malah lewat. Saya belum pernah nih nemu gitu ya, dalam konteks bahwa ya balik lagi menarik banget gitu. Nah, berarti kan dari situ ada sesuatu hal yang penemuan gitu ya. Saya pengen berkaitan sama fenomena sekarang dulu, Mas Nur. Kan sekarang kalau kita bicara dalam konteks beragama di Indonesia, tuh dalam tanda petik tuh bukan terlalu lah ya, syariat gitu ya. Konteksnya tuh ritual gitu. Dimana mungkin sekarang eranya juga udah mulai terbuka gitu. Nah, penerapan apa sih dari konteks pembelajaran Mas Nur yang bisa diceritain sama teman-teman, menemukan dalam ateis menuju teis lah, dari ateis ke filsafat, dan akhirnya nanti menuju kepada tasawuf. Apa sih insight yang bisa diceritain, Mas? Mungkin ada banyak hal yang bisa dijelaskan. Tapi saya selalu menjelaskan tentang kenapa saya beralih gitu dari ateis menuju ateis dengan pertanyaan sederhana sebenarnya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sebenarnya ateis itu pengalaman diri. Makanya saya selalu menjelaskan bahwa tidak ada memang satu dalil pun untuk benar-benar orang yakin gitu tentang baik itu keberadaan Tuhan atau tidak keberadaan Tuhan ya. Maksudnya tidak ada satupun. Ini hanya orang bernalar itu, berargumentasi, membuktikan. Karena toh masuk di sains misalnya, toh ada saintis yang ateis, ada saintis yang ateis gitu. Dua-duanya ada, dua-duanya tokoh besar. Kalau teman-teman buka YouTube itu ada dialog yang menarik antara Deepak Chopra dengan satu tokoh ateis, saya lupa namanya, yang bukunya Delusion of God itu. Dawkins. Itu bagus banget. Teman-teman bisa lihat itu dialog terbuka tentang teis dan dua-duanya saintis dan seterusnya. Jadi tapi berantem nggak dialognya? Kan kalau dialog nggak berantem ya. Sekarang tuh di sini kadang-kadang jadi berantem. Itu yang nggak asik sih. Iya betul. Ini menarik, dua-duanya saintis dan seterusnya. Jadi memang tidak ada, makanya saya menyimpulkan dari pengalaman ini tidak ada benar-benar dalil secara nalar ya, secara kognitif, argumentasi nalar gitu yang memang bisa benar-benar membuktikan orang ada Tuhan dan seterusnya. Ya, jadi ingat status statement Buya Syakur, dia ngomong gini, Mas Nur, 50-50 sih teis-ateis. Kenapa? Yang satu nggak bisa membuktiin ada Tuhan, yang satu nggak bisa membuktiin nggak ada Tuhan. Ya udahlah. Terus. Nah, makanya yang membawa saya kembali ke teis itu sebenarnya sederhana. Saya sampai pada kesimpulan kalau saya tetap dalam ateis, pilihan saya cuma dua. Bunuh diri
atau merayakan kehidupan bagaimanapun caranya. Top up, top down banget ya. Iya. Kalau nggak bunuh diri, perayaan yang merayakan kehidupan bagaimanapun caranya. Oke. Karena saya selalu mengutip ini, ada perkataan menarik dari Shahrukh Khan di film Kuch Kuch Hota Hai. Hidup sekali, mati sekali, bercinta sekali. Karena orang ateis kan percaya setelah ini kan nothing gitu. Tidak ada tentang pencipta. Kayak rugi gitu. Jadi ateis rugi cuman sekali gitu. Oke. Saya melihat absurd. Kenapa absurd? Karena toh saya pernah berdialog dengan teman-teman ateis gitu. Saya bilang, kalau saya jadi ateis, apa bedanya orang berbuat baik dan tidak berbuat baik? Apa bedanya gitu? Karena toh saya justru harus merayakan kehidupan bagaimanapun caranya, gak ada bedanya kok. Gitu. Saya sampai begitu, makanya pilihan saya cuma 2. Apakah saya bunuh diri atau merayakan kehidupan bagaimanapun caranya. Nah akhirnya karena saya tidak mau hidup absurd, saya kembali ke Tuhan, ke ateis. Makanya teman-teman ateis saya tanya, kalau begitu Tuhan pelarian. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya nggak absurd gitu. Itu bagus. Oh, Tuhan jadi pelariannya. Nggak apa-apa. Oh iya, menarik juga ya. Oke. Nah itu kan pasti bergejolak lah ya. Untuk ke ateis dan mungkin waktu itu belum musim kayak sekarang kali ya. Maksudnya musim juga sih. Oh, waktu itu ini juga. Musim juga. Oh, oke. Wah, maksudnya kan buktinya banyak teman-teman kiri saya kan. Oh iya. Mungkin tidak terlalu seluas media sosial sekarang kali ya. Dalam konteks bahwa ya kan sekarang kan ya gini. Di zaman saya sekolah ngomong ateis tuh hal yang takut-takut, tabu. Sekarang tuh cuek banget gitu. Ya udah aja gitu. Nah, dari pengalaman ke kiri banget terus balik lagi ya, kita ngomong ke tengah aja ya sekarang ya konteksnya, karena ya balik lagi semua in the middle gitu. Pengalaman apa sih yang paling dahsyat ketika switching off, switching on? Pengalaman apa sih? Waktu beralih dari teis balik ya, maksudnya sempat ke ateis, kembali, apa sih insight yang paling dapat banget gitu? Itu pengalaman tentang kebertuhanan. Jadi pengalaman tentang kebertuhanan. Jadi akhirnya di situ saya menyadari, waktu saya menyadari bahwa hidup itu absurd. Di situ saya lalu seperti Tuhan itu hadir dalam diri. Makanya waktu itu, dulu waktu ateis tetap sholat ya, karena saya selalu mengatakan waktu itu saya sangat takut sama ibu. Makanya saya bilang waktu saya ateis Tuhan saya ibu. Itu formalitas lah ya. Jadi kalau depan ibu itu pasti saya sholat, karena hal yang paling saya takuti kalau ibu marah gitu. Ibu saya marah, gitu. Nah, jadi tapi waktu kembali menemukan Tuhan, waktu sujud itu saya nangis. Itu kayak benar-benar Tuhan hadir gitu. Makanya saya bilang ini pengalaman, dan ini subjektif ya. Mungkin ada orang seperti itu. Jadi mengalami satu pengalaman yang ya selama ini tidak saya alami waktu ateis ya, sebelum ateis gitu. Alami. Dan ya itu tadi merasakan satu kemerdekaan. Jadi memang kadang harus keluar dulu. Kayaknya gini ya, kalau kita bicara orang beragama sekarang tuh kan warisan. Warisan tuh kan tanpa pencarian. Betul. Ya kayak saya nggak request jadi orang Islam, ya udah aja ya. Ibu saya tiba-tiba ngasih saya Islam aja. Jadi saya memang Islam tanpa pencarian. Jadi Mas Nurno buat saya sih beruntung karena keluar dulu dan menemukan kembali dengan taste yang different pasti. Pasti kan pandangan agamanya habis gitu beda dong. Makanya nemuin ini. Nah, gimana switchingnya? Nah, saya kan tidak langsung masuk tasawuf, saya masuk filsafat. Cuma memang ada banyak persoalan yang tidak terjawab ketika saya masih di filsafat gitu. Jadi belum terpuaskan. Waktu itu dengan filsafat menemukan Tuhan, tapi ada banyak hal di dalam batin yang belum terjawab. Makanya saya selalu mengatakan agama itu sebenarnya tentang sejauh mana pertanyaan saya terjawab aja. Iya kan? Sejauh mana pertanyaan kita terjawab gitu. Maksudnya kenapa si fulan pilih A? Karena pertanyaannya terjawab di A. Kenapa si fulan pilih B? Karena pertanyaannya dijawab di B. Iya kan? Gitu. Jadi base kepada pertanyaan di mana ya kalau udah pertanyaannya terjawab cukup. Iya, maksudnya makanya saya mengatakan agama itu cocok-cocokan ya. Sejauh mana dia mampu menjawab pertanyaan saya.
Oke. Ini mungkin karena saya pernah ini Mas ya, pernah bebas merdeka setelah jadi ateis ya. Cuman ini keren banget sih. Maksudnya gini, iya ya, itulah kenapa kalau kita berbicara dalam konteks dinamis, ya pertanyaan nggak pernah hilang kan? Nggak pernah hilang. Sebenarnya kan? Iya. Nah, terus gimana tadi? Nah, makanya saya kalau lihat orang pindah agama di sini, saya bilang biasa saja gitu. Karena mungkin di sini terjawab, di sini tidak terjawab gitu. Di sini tidak terjawab, di sini terjawab. Sehingga orang mungkin dia pindah kan, karena dia merasa pertanyaan saya terjawab gitu di sini. Seperti itu. Nah, makanya sama dengan saya waktu di filsafat itu, saya awalnya merasa puas gitu ya, dari ateis menuju ateis gitu. Tapi di sini kembali lagi kok masih ada sesuatu yang terganjal ya, pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Nah, saya paling terjawab itu ketika masih Ibnu Arabi sih. Ibnu Arabi. Oke. Gitu. Apa pertanyaannya apa dan Ibnu Arabi jawab apa? Itu banyak banget sih, banyak banget. Cuma saya tidak tahu. Semoga ini misalnya tentang gagasan tentang ini ya, wahdatul wujud. Oke. Kan itu gagasan yang yang mengkoneksikan segala hal. Jadi kalau sekarang Internet of Everything gitu kan, yang mengkoneksikan segala hal itu kalau kita masuk wahdatul wujud itu seperti kita masuk dalam jejaring yang tak bertepi. Jadi ada yang menghidupkan jejaring itu, gitu kan? Dan itu akan membawa kita ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Itu terjawab di situ. Oke. Terjawab di situ. Oke. Nah, ini kan bicara tentang keilmuan ya, Mas Nur. Pun waktu cerita Rumi di awal juga kalau lihat satu slide perjalanannya bahwa pada saat itu bahwa filsafat itu sangat dalam tanda petik ditakuti karena berbahaya. Iya. Ya kan? Dimana kalau sekarang kita berbicara keagamaan di sini ya kalau kita mau ngomongin Ibnu Arabi juga kan konteksnya adalah penalaran gitu ya kira-kira. Nah, dalam masuk ke situ gitu ya, dalam wilayah filsafat gitu, apa sih dari pandangan Mas Nur yang juga mempelajari ini, kenapa sih filsafat tuh kayak dalam tanda petik di Islam, dalam tanda petik ya, kayak sesuatu hal yang harus dijauhi gitu? Mungkin ini image orang belum menyadari bahwa ternyata dalam filsafat itu banyak aliran gitu. Oke. Jadi memang ini kan pengaruh kita tidak punya kultur berfilsafat ya, ya kan. Makanya kalau buku Tan Malaka kan memang Tan Malaka mengatakan Indonesia itu budaya mistis, gitu kan. Budaya mistis dan kita memang tidak seperti Yunani atau tempat mana gitu yang memang dasarnya itu adalah memang berangkat dari nalar. Jadi kita tidak punya kultur itu. Tapi berarti basicnya dari culture itu. Ya, maksud saya begini. Menarik. Maksud saya begini. Di tempat di mana pemikiran terbuka dan orang merdeka mengungkapkan ini, mungkin di situ akan tumbuh dengan baik ya. Bagaimana kita berpikir benalar untuk menanyakan banyak hal. Tapi kalau di satu tempat di situ segala macam ditabukan untuk bertanya, mungkin di situ problemnya di situ. Nah, cuma harus sisi lain secara ini kita tidak memungkiri bahwa memang filsafat itu datang dari luar sih, kan dari luar. Nah, cuma orang tidak menyadari bahwa filsafat itu memang ada banyak ragam. Ada memang aliran filsafat yang membawa kita ke teis, ada memang filsafat yang membawa kita ke ateis, seperti aliran filsafat eksistensialis ya. Eksistensialis kan ada dibagi dua, ada yang ateis dan ateis gitu. Kalau teis seperti Kierkegaard, kemudian kalau yang ateis itu orang-orang menyebut kayak Nietzsche dan seterusnya kayak gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita lihat premis ya, kalau kita kembali ke nalar kita, ada banyak hal yang memang pertanyaan itu filosofis. Jadi pertanyaan yang mau tidak mau dia filosofis. Misalnya, apakah Tuhan ada? Apakah ruh ada? Apakah ada pencipta yang awal? Itu kan pertanyaan filosofis. Pertanyaan filosofis kalau kita bijak ya harus dijawab dengan filsafat juga gitu. Tidak bijak kalau misalnya pertanyaan filosofis tapi kita mengurainya dengan dogma gitu. Ini nggak nyambung. Benar. Ini justru menjauhkan orang dari agama gitu. Benar. Dan itu kita kayak memaksa orang kan. Dan yang tadi saya sebut lagi sih Mas, antara mau filosofis kayak dogma kayak ritual syariat tarekat,
kalau itu di dalamnya udah ada kebencian sih beres. Iya betul. Ya kan? Ujungnya di situ gitu. Karena argumen itu kan bukan masalah based on hatred ya. Iya, betul. Bukan masalah ya karena ada satu grup misalnya di Facebook gitu ya yang sangat dalam tanda petik benci dengan dogma. Satu grup lagi sangat benci banget sama sains gitu. Jadi berantem. Tapi ternyata tidak menemukan argumentatif gitu. Nah, jembatan filsafat yang akhirnya Mas Nur menemukan ya kan pasti itu kan jawaban ya. Iya. Dari mulai beragama, ateis, filsafat. Si filsafat menjadi jembatan menuju kepada tasawuf itu di apanya sih sebenarnya? Oh, filsafat itu dia sederhana sebenarnya membagi realitas eksistensi ya. Misalnya dalam materi ada alam akal, alam ruh, langsung ke Tuhan. Langsung ke Tuhan. Nah, cuma kalau kita masuk ke teks itu ada jarak sebenarnya kalau seperti ini. Kenapa? Karena di teks itu di situ ada pembahasan tentang asma Tuhan ya. Asma Tuhan. Asma Tuhan itu dia di atas alam ruh ini. Jadi kalau saya langsung filsafat dari alam ruh langsung masuk ke Tuhan, ini nggak nyambung nih dengan teks. Itu yang saya maksud bahwa setelah saya mendalami filsafat ada banyak hal yang tidak terjawab di sini. Gitu. Makanya setelah masuk tasawuf, di sini lebih detail lagi gitu. Lebih dipecah-pecah lagi sehingga menemukan satu titik yang disebut dengan zat, dan zat inilah sebenarnya kalau bahasa sufinya wahdatul wujud ya. Kalau di teologi di sini disebut zat, kalau di sini lebih jelas lagi disebut wahdatul wujud. Jadi semakin ke batin kita semakin terang gitu melihatnya. Keren. Semakin ke batin kita akan semakin terang melihat itu. Oke. Nah sekarang udah nih ya filsafat ke tasawuf. Apa makna tasawuf bagi Mas Nur? Tasawuf itu apa sih? Nah, ada banyak definisi ya, tapi ada satu definisi yang saya sangat suka. Tasawuf itu adalah hatinya bersama Tuhan, tubuhnya bersama makhluk. Hatinya bersama Tuhan, tubuhnya bersama makhluk. Oke. Ini baru dengar sih. Keren nih. Hatinya sama Tuhan, tubuhnya sama makhluk. Oke. Boleh dielaborate nggak? Ya. Apa sih? Gimana sih hati sama Tuhan, tubuh, makhluk? Ini kan menarik. Padahal kalau tadi ngomongin wahdatul wujud, ya makhluk wujudnya dia juga kan? Iya betul. Gimana? Betul. Nah, cuma kan ada satu kesadaran bahwa kita ini kan mau tidak mau sadar atau tidak sadar ya kita ini makhluk. Oke. Kita ini sesuatu yang dicipta, kita bukan pencipta tentunya kan. Nah oleh karena itu kalau sekarang kan lagi musim mindfulness ya, kayak gitu. Nah kalau dalam tradisi sufi mindfulness itu adalah kesadaran ilahi gitu. Jadi selama saya punya itu, selama saya punya ilahi dalam batin saya mindfulness. Kalau tidak punya, Anda tidak mindfulness gitu. Gitu. Nah, itu yang satu bentuk kesadaran eksistensial ilahi yang kita akan melihat semuanya, ini yang saya maksud tersambung ya. Tersambung dengan segalanya, atas bawah atas, semuanya itu akan tersambung dengan definisi ini, hatinya bersama Tuhan. Jadi dia tetap punya kesadaran ilahi meskipun dia sedang melayani makhluk. Kan banyak orang yang mendefinisikan sufi itu lari dari realitas, dia khalwat, bertapa dan seterusnya. Tapi dengan definisi kan ini sufi sendiri yang bukan saya definisi mas, ini sufi itu yang mendefinisikan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada, para sufi itu tidak ingin jauh dari realitas sosial. Justru para sufi mengatakan ya kuil itu ya realitas sosial. Kita tidak perlu harus mengurung diri di satu tempat, di gua-gua dan seterusnya, karena ya di sini inilah, di sosial inilah kita akan khalwat gitu. Karena tanpa realitas sosial saya tidak tahu apakah saya dusta, apakah saya ini, apakah saya ria dan seterusnya. Ya kasaran kata mau jadi orang baik gimana atau mau jadi orang jahat gimana ya tergantung contoh. Kalau diam di gunung terus nggak ada yang ngegoda gimana jadi orang baik ya. Oke. Nah Ibnu Arabi menarik masuk ke sufi gitu, yang akhirnya di situ menemukan. Oke, sebelum masuk ke Rumi, apa sih mas ajaran sufi yang benar-benar relate? Kan banyak pelajaran sufi itu langit ya, langit banget gitu ya, wah gitu. Tapi apa sih yang benar-benar get into yang kita lakukan di bumi ini, bahwa ini adalah kegiatan sufi banget gitu? Apa sih ajaran yang bisa kita lakukan hari-hari dalam konteks sufism gitu? Mungkin ini pengalaman ya, maksudnya ya ini relate dengan diri saya sendiri.
kan hidup itu harus punya alasan gitu. Jadi kalau kita tidak punya alasan, mungkin kita nggak akan hidup gitu. Maksudnya ya kita hidup kesana kemari gitu karena kita nggak punya alasan. Nah, kalau kita masuk dalam sufi dan kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, menurut saya itu sesuatu yang enteng ya dalam hidup itu. Sesuatu yang enteng, dan itu saya rasakan betul bagaimana pengaruh nilai-nilai sufisme di dalam diri saya gitu. Khususnya tadi bahwa segalanya itu adalah semuanya, kalau meminjam bahasa Rumi, apapun yang datang padamu itulah pesan dari Tuhan. That's it. Entah itu bahagia dan derita ya semuanya pesan dari Tuhan, dan ya itu kita mengalami keseharian gitu, kita seperti itu. Jadi maksudnya flowing kali ya? Iya, jadi kita akan menemukan mukjizat di setiap momen, makanya every moment a new beauty kata Rumi. Every moment new beauty. Every morning a new arrival. Ya oke. Anyway balik lagi ya. Kontradiktif yang terjadi. Nggak tahu kenapa before pandemi, after pandemi sih obrolan sufi dahsyat Mas. Dahsyat. Ya. Tapi sebelum pandemi 5, 6, 7 tahun yang lalu ngobrol sufi tuh kayak nggak ada teman. Iya betul. Apa yang membuat di masyarakat kita sufi nggak terlalu famous, nggak terlalu common, Mas? Kenapa? Mungkin ini ya, kita belum digoncang. Maksudnya begini, ini kan ranah batin. Ini beda dengan hal yang lain gitu. Kalau yang lain itu, makanya kalau para sufi kan membagi 3, ada ranah fisik, ada ranah psikologi, ada ranah batin. Nah sufi kan main ranah batin, ranah sufi, dia main ranah roh. Nah kebanyakan fenomena itu entah ranah keseharian, materi, fisik, atau ranah psikologis, seperti itu. Nah mungkin sebelum pandemi kita belum digoncang dengan hal yang bagaimana kita benar-benar secara sosial digoncang oleh Tuhan gitu, ranah batin. Nah disitulah mungkin orang sadar gitu, oh ternyata selama ini untuk apa ya? Gitu kan gitu. Paling sadar mungkin pas ketika nggak bisa ke masjid, ya nggak bisa umroh, nggak bisa haji gitu ya. Ternyata gitu ya, harus di rumah terus kali ya. Gitu. Oke. Itu kan akan membuka suatu cakrawala yang baru karena begini, manusia itu kan karena dia wa nafakhtu fi min ruhi, ada peniupan ruh dalam dirinya, sehingga sadar atau tidak sadar manusia sebenarnya adalah lautan. Maksudnya dia sesuatu dalam jiwanya sesuatu yang tidak bertepi. Nah, ketika dia dikurung begitu, dia pasti stuck. Dia pasti stuck. Entah dia keluar, karena salah satu jalan untuk kita menemukan tak terbatas itu kan kita keluar ya. Makanya ada hadis dari Rasulullah, kalau kau lagi stuck gitu, ke pantai lah atau ke gunung. Karena di situ kita akan connect, kita tidak terbatas dan kita memandang fenomena yang tak terbatas. Entah kayak di tepi pantai atau di gunung gitu. Kalau mungkin bahasa sekarang healing ya. Nah betul. Oh healing ada hadisnya berarti. Oke, thank you Mas. Ini menarik nih. Oke. Nah, tapi waktu pandemi kan kita dikurung, nggak bisa kemana-mana. That's it. Mau tidak mau jalan rohani. Mau tidak mau jalan rohani. Makanya yang tidak punya perjalanan rohani itu bahaya. Makanya angka perceraian tinggi, KDRT tinggi selama pandemi ya. Coba lihat saja. Iya benar. Dia mengalami satu shock gitu yang misalnya dia mengalami suatu fenomena gitu, stres, dia langsung keluar gitu. Sekarang dia mesti di dalam rumah gitu Mas. Iya. Nah kalau dia sebelum pandemi dia tidak berjalan, dia tidak akan menemukan ketenangan gitu. Makanya setelah pandemi ini bukan cuma sufi, meditasi laku. Iya. Sekarang mindfulness di mana-mana. Yoga juga laku. Melukat tuh. Oh, iya. Ya pokoknya semua deh. Semua. Urusan yang karena gitu. spiritual itu naik gitu. Ya itu lucu lah ya. Satu fenomena gitu. Nah sekarang jembatannya ke ujung bahwa Mas Nur ini kan Rumi banget gitu ya. Berarti kan dari menarik ya. Emang ya belajar sama pengalaman orang tuh memang gimana ya? Ya ini jujur Mas belum pernah ketemu orang yang ateis ke Ibnu Arabi, Rumi gitu. Ya kalau ateis ke sains banyak gitu ya. Ateis ke balik lagi yang justru malah jadi radikal juga ada gitu ya. Ya balik lagi lah ya, pendulum efek gitu. Nah tapi ini sampai ke ranah Rumi. Apa yang membuat Mas Nur
kok end up-nya lah ya di Rumi itu gimana ceritanya? Pertama faktor bahasa. Nah, seperti tadi ketika saya masuk Ibnu Arabi, jadi saya kan mau tidak mau share ya. Maksudnya apa yang saya dapat dari Ibnu Arabi mau share ke orang. Makanya ada quote itu, ngajar itu lebih nikmat daripada diajar. Gitu. Benar. Cuma lagi-lagi kita terkendala oleh bahasa. Kenapa? Karena selama orang tidak paham istilah-istilah Ibnu Arabi, dia tidak akan bisa memahami gitu. Jadi sekali pertemuan itu nggak akan dapat. Pasti sih. Sekali pertemuan nggak akan dapat. Makanya saya melihat kekayaan Rumi dalam bahasa. Dari situ saya memahami, oh ternyata wajar kalau semua sufi berpuisi. Karena kalau sekarang ngebahas Ibnu Arabi nggak pakai puisinya Rumi misalnya, ini sangat getting clear apa yang gitu ya maksudnya? Iya betul. Nah, itu. Jadi Rumi ini jembatan paling baik dalam bahasa. Dan dia tidak memilih kalangan, semua kalangan bisa masuk. Kalau Ibnu Arabi elitis, kalau nggak terpelajar susah, sangat susah. Nah Ibnu Arabi bisa masuk semua. Makanya waktu saya posting itu saya kaget, ya ini kok respon orang luar biasa ya. Di situ saya menyadari, oh di sini kekuatan sastra gitu. Makanya saya lihat, oh sastra luar biasa gitu. Makanya bahasa filsafat, makanya saya sudah 7 tahun mas nggak baca filsafat itu. 7 tahun? Karena begini, saya menyadari bahwa waktu saya belajar filsafat itu bahasa filosofi saya sangat melekat gitu. Jadi makanya kalau nulis itu harus panjang-panjang karena jelasin premis dulu kan. Orang filsafat kan gitu. Bener. Definisi dulu. Bener. Sangat ketat gitu sehingga sampai gitu. Makanya panjang. Tapi setelah lama nggak baca akhirnya oh iya enak ya bersastra gitu. Meskipun multi tafsir juga sih. Ya pasti. itu menarik gitu sih si isinya. Nah, bicara tentang Rumi, boleh cerita sedikit? Ya mungkin kan yang menyaksikan ini kan, wow udah deh quotes-nya Rumi itu di mana-mana ya, di mana-mana gitu. Even saya banyak dengar ya, let's say siapa pembicara keynote speaker Western gitu ya, rata-rata tuh adalah mengatakan tentang si quotes-nya tentang Rumi gitu. Nah, kalau boleh diceritain sedikit, kita kenalan sama Rumi gitu ya, karena pengenalan Mas Nur kepada Rumi mudah-mudahan mengantarkan kita juga untuk mengenal Rumi gitu. Siapa sih Rumi itu siapa sih sebenarnya? Jadi Rumi ini juga unik. Beliau kan ayahnya seorang sufi juga. Ya. Seorang sufi, kemudian ayahnya lah yang mengajar gitu banyak hal. Nah, di umur 25 tahun ayahnya meninggal, tapi Rumi di umur 25 tahun sudah jadi mufti. 25 tahun? Beliau sudah jadi mufti. Nah, setelah 25 tahun dia diasuh sama muridnya ayahnya, namanya Muhaqqiq Tirmizi. Muhaqqiq Tirmizi. Nah, cuma Muhaqqiq Tirmizi waktu diajar, memang dia berpesan, Rumi, benar kau sudah meraih semuanya, jadi mufti maksudnya. Tapi masih ada satu hal yang belum kau raih. Mufti itu maksudnya pemuka agama? Pemuka agama, memberikan fatwa agama. Jadi kalau mau butuh fatwa sudah bisa ke Rumi, itu umur 25 tahun. Dia anak cerdas. 25 tahun? 25 tahun. 25 tahun sudah mufti, itu udah luar biasa. Tapi itu belum tasawuf? Sejak awal sudah sufi, ayahnya kan seorang sufi. Oh iya ya. Seorang sufi, cuma ayahnya pinter. Dia tidak langsung mengajarkan semuanya, jadi diajarin semuanya. Jadi kalau kita masuk, saya waktu nerjemahin Masnawi, saya menemukan Rumi ini sangat kaya dengan perbendaharaan luar pengetahuan. Kedokterannya ada, sainsnya ada, dia baca filsafat sampai ngutip Plato. Jadi ngutip Plato? Ngutip Plato. Banyak. Jadi ini orang luar biasa ya. Ini Rumi itu hidup di zaman siapa sih? Saya cuma ingat 1208 beliau lahir. Waktu itu penyerangan Mongol sih ke Timur Tengah. Penyerangan Mongol seperti itu. Nah, jadi umur 5 tahun, diasuh sama murid ayahnya Muhaqqiq Tirmizi. Nah, di situ dia mendapat pembaruan sampai puncaknya di umur 40 tahun dia ketemu Syams Tabriz. Nah, di situ dia berubah. Dia berubah jadi seorang sufi menjadi seorang darwish. Nah, ini menarik nih. Apa sih bedanya sufi
dan darwis apa bedanya? Sebenarnya dia masih satu, dalam tanda kutip, satu tasawuf ya. Nah, kalau sufi itu dia biasanya membangun aliran, dia bangun tarekat, dia bangun satu padepokan lah kalau sufi-sufi itu. Nah, kalau darwis ini dia lebih ke sufi gembel. Dia hanya berjalan aja, jadi dia nggak peduli mau ada murid nggak ada murid gitu, kayak gitu. Ya kan pertemuan sama Syam Tabriz juga lucu kan? Iya betul. Ketika yang saya tahu bahwa dia ditanya bahwa lebih hebat mana Nabi Muhammad sama Bustami ya itu ya ditanya. Yazid Bastami. Lebih hebat mana? Itu kan membuat mungkin Rumi terguncang gitu. Iya. Apa sih yang ngebuat Rumi yang udah mau? Tapi gini nih, bapaknya juga ditawarin jadi penguasa nggak mau kan ya? Nggak mau. Iya kan? Iya, betul. Dan itu mungkin juga terekam di DNA-nya Rumi gitu ya. Dimana pasti ada switching. Nah, switching momen apa sih yang ngebuat Rumi yang udah mufti, udah apa dan lain-lain dari sufi tadi menuju darwis gara-gara ketemu Tabriz tuh apa sih? Nah, Syams Tabriz seorang darwish. Di darwish itu memang dia berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu saya banyak sekali menemukan tulisan-tulisan Rumi tentang perkelanaan menggunakan kata darwish ratusan kali. Jadi memang dia beralih dari sufi menjadi seorang darwish. Darwish itu tugasnya hanya berjalan aja, dia nggak peduli yang lain, pokoknya dia peduli sama Tuhan dan perjalanan batinnya. Waktu umur puluhan dia seorang rektor, seorang mufti, seorang rektor, seorang dosen, pokoknya dia raih semuanya. Nah itu tadi ada saya sering menceritakan momen pertama kali Syams ketemu Rumi, dan Syams sudah di bukunya Maqalat, Syams bilang begini, saya 17 tahun kalau saya 17 tahun sebelumnya saya sudah mengucapkan salam kepada Rumi. Kata Syams. Artinya 17 tahunnya dia sudah prediksi saya akan ketemu Rumi di Konya. Oke. Jadi meskipun secara fisik belum, secara batin dia sudah pernah bertemu. Makanya 17 tahun sebelumnya saya sudah mengucapkan salam kepada Maulana Rumi, kayak gitu. Nah dan dia tahu bahwa Rumi ini kalau sudah ngajar di kampus, dia biasanya ke pasar. Di pasar itu ngajar orang tentang agama. Nah jadi karena Syams ini tampil sebagai seorang darwish itu peminta-minta maksud gitu. Gitu. Nah, jadi abis ini kita jadi darwish aja kali ya. Oke, baru ngerti banget sih. Mantap. Itu dia interupsi, wahai Rumi, saya mau bertanya, lebih hebat mana Rasulullah atau Bayazid? Gitu. Kata Rumi secara spontan, ya Rasulullah dong, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Terus kata Bayazid, kalau memang demikian, kenapa Rasulullah tidak pernah mengucapkan Subhani ma'adha masya'ni? Maksudnya aku mengagungnya diriku seperti Halas mengatakan Anal Haq gitu. Kenapa Rasulullah tidak pernah? Di situ Rumi kayak ini, dia stuck gitu. Ini orang siapa sih? Gitu. Dia nggak bisa jawab waktu itu. Unik pertanyaannya gitu pertanyaannya. Ya? Oke. Nah akhirnya dia ngejar, Syams tidak mau. Nggak mau, jadi dia tolong enggak, saya nggak mau. Nah hingga suatu ketika Rumi kebiasaan di rumah itu dia baca buku, biasanya ada kolam, rumah-rumah Turki begitu, ada kolam, jadi baca gitu. Nah tahu Syams datang, dia buang semua bukunya ke kolam gitu kan. Rumi marah waktu sama Syams, bilang, kau ini ya, sudah saya anggap guru, kok bisa-bisanya melempar semua buku-buku yang saya baca. Terus tahu Syams dia ambil dalam keadaan kering. Terus dia bilang begini, kan Rumi mengatakan, wahai Syams, tahu apa kau tentang buku-buku ini? Terus sambil ngambil itu, Syams bilang begini, tahu apa kau tentang ini? Dalam keadaan kayak gitu. Disinyalir Syams itu pesulap kayaknya ya. Dikit pada aja. Saat itu akhirnya dia semakin mengejar. Nah lahirlah kata-kata ini, divonene, kau belum gila, loik inkhonene, kau belum layak dengan rumah ini. Gitu. Jadi kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Maksudnya kata Syams, kalau mau ikut harus jadi darwish. Kau harus tinggalkan rektormu, muftimu, semua harus kau tinggalkan. Makanya divonene, kau belum gila,
kau belum lahir man. Jadi harus gila dulu jadi seorang darwish. Oke, beratnya jadi darwish ya. Berat. Oke. Nah, Tabriz itu siapa sih, Mas? Nah, ini unik karena banyak orang menafsirkan, ada yang mengatakan Syams itu nggak ada, dia hanya guru di dalam jiwa Rumi kayak gitu. Fisiknya nggak ada. Ada yang mengatakan begitu, ini tafsir. Oh iya. Ada yang mengatakan itu sebenarnya Tuhan yang kemudian Rumi selalu bahasakan dengan nama Syams Tabriz. Syams kan matahari yang Tabriz gitu. Nah, cuma kalau saya secara pribadi, terlepas dia ada atau enggak ya, tapi jejaknya banyak. Toh ada bukunya Maqalat Syams gitu. Maqalat Syams ditulis oleh para murid-muridnya, dan saya meyakini dia ada gitu. Sangat sulit untuk membayangkan ada dia menciptakan sendiri atau entah itu sesuatu yang hadir ya. Tapi momennya sangat banyak gitu. Misalnya begini, karya Rumi kan banyak ya. Ada Ghazal. Ghazal ini disebut dengan Diwan Syams. Nah, kenapa disebut Diwan Syams? Karena pada saat itu Rumi benar-benar terpikat dengan Syams Tabriz. Jadi hampir banyak sekali pujian-pujian Rumi terhadap Syams Tabriz di situ. Di Masnawi juga ada. Cuma kalau kita masuk Masnawi itu sudah kemerdekaan Rumi. Dia sudah benar-benar terpisah dari gurunya. Karena fungsi guru memang seperti itu. Fungsi guru itu hanya mengantarkan. Setelah tiba dia lepas gitu. Karena setiap orang berjalan menuju Tuhan sesuai dengan kapasitas dirinya seperti itu. Nah, jadi dia kalau kita lihat Syams ini memang sesuatu yang sulit untuk kita mengatakan siapa gitu, karena dia terekam itu sangat sedikit dalam sejarah gitu. Tidak banyak orang menuliskan tentang Syams kecuali dalam buku ini Maqalat Syams. Citik menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris Maqalat Syams Tabriz. William Citik. Apa esensi buku itu apa? Perjalanannya kah, biografinya kah? Dia seperti kalau saya tidak salah ya, ini ditulis oleh murid-muridnya. Jadi murid-muridnya dan kemudian dibukukan dan disematkan kepada Syams gitu. Tapi hanya ini yang jejak yang terekam dalam pemikiran Syams Tabriz, Maqalat Syams seperti itu. Tapi di Rumi itu banyak sekali, mau di Masnawi mau di Ghazal, tentang beliau gitu. Dan kisahnya kan ada. Jadi saya meyakini beliau ada gitu. Tapi intinya beliau seorang darwish. Intinya gitu aja ya. Ujung-ujungnya ke situ aja. Gitu. Oke. Mungkin kayak Musa ketemu Khidir kali ya. Khidir mana nih gitu. Ya, gitu. Oke, itu menarik sih. Apa ajaran Syams kepada Rumi yang Rumi yakin ya kan nggak mudah ya, dia ninggalin rektornya, muftinya. Itu kan ya kalau kita bicara melepaskan kemelekatan total kan ya Rumi melakukan itu gitu. Ketertarikan apa sih dari Rumi ke Syams sehingga rela untuk itu tuh apa sih, Mas? Saya melihat dari seluruh peneliti ya, benang merahnya itu cinta. Karena hanya cinta yang bisa melepaskan kemelekatan itu. Kalau kita masuk dalam Masnawi memang dijelaskan secara detail bahwa hanya cinta yang bisa melepaskan dari segalanya, dari segala kemelekatan itu hanya cinta. Dan itu memang ajaran Darwish itu memang di situ kuncinya. Jadi melepaskan kemelekatan itu dengan cinta. Kalau di Sufi itu ada satu aliran tarekat akbar. Akbariyah. Makanya kenapa Ibn Arabi disebut dengan Syekhul Akbar, karena beliau pengikut tarekat Akbariyah. Nah, cuma punah tarekat ini. Punah, sepertinya dia ada di Darwish. Cuma sekarang Darwish juga punah ya. Oh, udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Darwish itu nggak ada lagi. Meskipun secara lelaku orang melakukan itu masih tetap ada ya. Seperti orang berjalan gitu. Iya, kalau di Jawa tuh ada namanya laku lelono itu ya? Ya, itu kayak gitu lah ya. Oke. Nah, berarti ditinggalin tuh dan ya Rumi akhirnya menemukan sesuatu kali ya yang lebih deeper gitu. Nah, abis nemuin itu Rumi ngapain ya? Nah, itu menarik pertanyaan itu karena Rumi ini terpisah dengan Syams itu 2 kali. Faktornya itu kalau saya lihat karena kecemburuan orang terhadap Syams. Ya kan masyarakatnya kan yang rese gitu betul. Itu kan orang-orang sangat suka Rumi gitu. Setelah datang Syams, Rumi kayak ninggalin kaumnya. Dia lebih banyak fana ke Syams. Makanya Syams ini
juga nggak mau jadi penghalang dari Rumi dengan umatnya itu kan, makanya pisah pertama itu setelah 9 bulan kalau nggak salah. Setelah bertemu 9 bulan, akhirnya Rumi ke Damaskus. Ada yang mengatakan Damaskus. Nah kemudian dicari dan kemudian kembali lagi. Nah cuma pertemuan kedua ini singkat. Itu kira-kira cuma ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan gitu. Habis gitu selesai. Habis itu selesai. Nah tapi disitulah Rumi menghasilkan karya besar. Perpisahan pertama menghasilkan Ghazal, perpisahan kedua menghasilkan Masnawi. Oke. Kayak gitu. Oke. Dan ya kalau dengar ceritanya bahwa Rumi endingnya sakit gitu ya. Dan dia pernah saya dengar apa baca gitu didoain sembuh. Ngapain doain sembuh? Saya mau ketemu kekasih kok gitu lah. Gitu kira-kira ya. Dan dalam konteks itu ya akhirnya ya jadi poinnya setelah dia dapat ajaran dari Syams itu menghasilkan karya. Oke, sedikit aja. Dan ini Mas Nur ini lagi menerjemahkan Masnawi. Menerjemahkan dari mana ke mana? Dari bahasa Persia ke bahasa Indonesia. Berarti bisa bahasa Persia? Bisa bahasa Persia. Wih, ya. Mantap. Oke. Apa Masnawi itu apa, Mas? Masnawi itu jadi satu jenis karya sastra dalam bahasa Persia. Jadi ada rubai. Kalau rubai itu 4/4, namanya ruba ya, 4/4. Kemudian ada 4/4 tuh apanya maksudnya? Judulnya? Jadi bait-bait syairnya itu 4/4, okay. makanya rubai. Oke. Ada Ghazal. Ghazal itu bicara tentang ini tapi ya nggak terlalu panjang kalau Ghazal. Nah ada yang lebih panjang Masnawi. Masnawi itu adalah satu jenis sastra dalam bahasa Persia yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu kisah. Biasanya kalau kisah itu Masnawi. Makanya Masnawi itu sebenarnya bukan cuma Rumi, Jami juga punya Masnawi. Jami itu? Abdurrahman Jami. Oh oke. Beliau seorang sufi, punya Masnawi juga. Ada banyak tokoh-tokoh sufi yang punya. Kalau nggak salah juga Attar juga punya, Attar Nizabur juga punya Masnawi. Oh jadi Masnawi itu bukan nama buku tapi style sastra gitu? Iya, style sastra. Cuma saking populernya karya Rumi sehingga kalau kita Masnawi seolah hanya punya Rumi gitu. Iya. Nah, by the way bahasa Rusia susah, Mas? Bahasa Persia. Rusia, Persia. Lumayan. Oke. Berapa lama belajar? Berapa lama? 8 tahun. 8 tahun ya? Itu memang belajar pengen nerjemahin Masnawi? Iya, itu hasil ateis sih. Oh ini ateis membawa berkah ya? Soalnya menghasilkan si bahasa ya? Iya. Oke. Gini, di kita emang nggak ada terjemahan yang udah diterjemahkan Mas? Ada, yang menerjemahkan itu Prof. Hadi WM. Prof. Hadi ini beliau menerjemahkan Masnawi itu dari bahasa Inggris karya Nicholson. Nicholson. Jadi Nicholson ini yang menerjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Inggris dan itu pengaruhnya besar sampai Coleman Barks juga mengikuti Nicholson tapi dengan bahasa beliau sendiri. Tapi yang mempopulerkan Rumi di Barat itu justru Coleman Barks. Oke. Nah terus sekarang penerjemahan yang lagi dilakukan sama Mas Nur apa bedanya sama yang udah diterjemahkan? Pertama saya mengikuti terjemahan aslinya bahasa Persia. By the way ini udah terbit? Sudah 2 jilid terbit. Oke. Saya sedang mengerjakan jilid ketiga. Total berapa jilid? 6 jilid. Oh, Masnawi itu 6 jilid? 6 jilid. Oke. Jadi jilid pertama ada 4.003 bait syair. 4.003 bait syair. Jilid kedua ada 3.982 kalau nggak salah. Nah yang paling panjang ini jilid ketiga ini yang sekarang. Itu ada 4.800-an bait syair. Oke. Jadi rata-rata 4.000-an. Makanya total itu 26.000 bait syair. 26.000 jilid ya? 26.000 jilid, total semua 6 jilid itu 26.000 bait syair. 26.000 bait syair. Oke. Dan yang udah 2 jilid sudah selesai, sekarang 3 ongoing. 3 ongoing. Oke. Insya Allah Desember ini publish. Kalau mau dapat bukunya kemana? Bisa online. Oke. Online. Masnawi aja. Iya, Masnawi, Maknawi. Oke. By M. Nur Jabir gitu. Oke. Kita mungkin ke ending nih. Iya. Seru banget, banyak banget insight.
dari ribuan lah ya, pasti ya. Baca syair apa yang paling memang agak susah sih ya kalau ngomong yang paling, tapi yang Mas Nur sangat enlight banget sama satu statement puisi ini yang Rumi puisi yang ngebuat benar-benar spesial. Ya. Tentu ada banyak ya. Pasti banyak banget, ada ribuan itu yang ya saya tuh kalau nerjemahin ini nggak pernah bosan gitu, karena dia selalu memberikan sesuatu yang baru di dalam diri. Nah, cuma yang relate kehidupan pribadi gitu, satu quote yang sederhana, simple, pendek itu, obat derita ada dalam derita. Obat derita ada di dalam derita gitu. Ada di dalam derita. Boleh dielaborate nggak? Ini kayaknya yang denger juga banyak yang menderita sih. Kan kalau ngomongin yang menderita banyak viewersnya. Jadi kita ngomong itulah. Obat derita ada di dalam derita. Gimana, Mas? Jadi dari Rumi ini akhirnya saya belajar, oh ternyata derita itu setidaknya ada dua ya. Ada derita keseharian, ada derita eksistensi. Wah, menarik nih. Terus. Yang sering kita sebut derita itu lebih banyak orang-orang itu derita keseharian, hilang dompetnya, kan, kayak gitu, hilang ininya, macam-macam lah. Lebih banyak tentang kehilangan, itu tentang keseharian, derita keseharian. Tapi Rumi ini mengajarkan satu bentuk derita, yaitu derita eksistensi. Derita eksistensi itu adalah derita yang semua orang miliki, semua orang. Makanya di kitab pertama Masnawi di bait pertama dia mengajarkan tentang nei, dengarkanlah seluruh ini yang sedang melirih atas derita keterpisahan. Jadi kita semua orang ini punya derita keterpisahan, derita jauh dari asal muasal kita ya. Oke. Makanya kata Rumi, siapapun suatu hari nanti pasti rindu ke kampung halamannya. Gitu, siapapun dia, ketika jauh pasti suatu hari rindu dengan kampung halamannya. Nah, kalau kita memahami ada dua derita, ada derita keseharian, ada derita eksistensi yang semua orang miliki. Yang Rumi mengatakan obat derita dalam derita itu lebih ke derita eksistensial. Nah, derita eksistensial. Nah, cuma kalau derita eksistensial ini kita tidak terbiasa melihat ke dalam, kita tidak akan menemukan. Kalau kita tidak menemukan, otomatis kita tidak menemukan penawarnya. Kalau ini terobati, yang di luar itu insya Allah terbati. Derita keseharian itu insya Allah terbati. Asal di derita dalam ini kita tahu gitu. Makanya kemarin saya ditanya tentang ini, apa sih yang korai dari Masnawi itu? Kenapa mesti di-share ke orang gitu? Saya mengatakan, saya cuma ingin share ke orang tentang ini, bahwa setelah baca Rumi, saya bisa berdamai dengan segalanya. Gitu. Saya bisa berdamai dengan segala. Kalau saya simpulin sederhana gini kali ya, orang hilang dompet derita, orang hilang rumah jabatan derita. Tapi sekarang mungkin orang hilang dirinya biasa aja. Betul. Bener nggak? Betul. Kehilangan dirinya ya udah gitu. Iya betul. Lebih mikirin dompet hilang, harta hilang. Tapi ketika dia kehilangan dirinya, mungkin dia keren, itu kali ya. Iya keren. Apa ya? Cuek gitu. Iya betul. Karena mungkin merasa dirinya nggak terlalu penting. Padahal itu ya. Oke. Jadi obat derita ada dalam derita. Ada dalam derita, keren. Request Mas, bacain satu aja bait fullnya Rumi. Ghazal 2313. Oh, ini kayak Al-Qur'an ya, ada surat ayat gitu. Oke. Karena begini, ini penting, makanya dalam saya menerjemahkan Masnawi, saya mengutip nomornya untuk membantu peneliti. Misalnya, oh saya nyari Rumi ini. Jadi kalau dia refer ke kitab aslinya, dia mudah gitu. Dia mana gitu. Di mana gitu. Kalau nggak ada penomoran seperti penerjemahan sebelumnya, karena tidak ada penomoran, akhirnya kita susah melacak. Jadi banyak orang yang nanya saya, Nur, ini di kitab mana? Saya bilang, maaf, kalau nggak ada nomornya, saya susah melacak gitu. Ini kan ada ribuan, bagaimana saya mencari? Kecuali ada bahasa aslinya Persia, itu kita searching bisa langsung dapat gitu. Sangat membantu. Tapi kalau dari bahasa Indonesia, saya sendiri kebingungan pasti. Kecuali ada penomoran. Misalnya kitab 3 jilid 3 bait segini, itu mudah. Atau Ghazal segini, itu pasti mudah gitu. Nah, Ghazal 2313.
Oh jiwamu yang dirinya ku kenali jiwaku, pikiranmu setiap saat menawan diriku. Oh segala yang kau pikirkan menjelma dalam khayalmu. Seketika itu jua khayalmu terlintas dalam diriku. Cara dan belayanmu menyibukkan jiwamu. Makarmu diam-diam melakukan yang lain. Setiap pagi seruling melintih demi mengingat bibirmu. Cintamu menjadikan mulut seruling penuh gula dan manis. Wajahmu seolah rembulan juga bentuk dan pinggangmu. Saat jiwa ini bulan baru, kau buat diri ini seolah purnama. Saat kulihat diriku seolah pinggang, kau datang menyelinap di tengah-tengah. Oh matamu yang memandangku dengan murka, kau pandang penuh amarah, kau sayat-sayat hati. Sampai hati ini hancur dan ia mengembara dari dirinya. Gitu Mas. Gila ya. Ya. Gila sih. Thank you Mas Nur. Sama-sama, Kang Abu, Ini terima kasih. sangat apa ya? Sangat membuka cakrawala sih, dan saya banyak dapat insight sekali lagi. Dan yang paling pasti jangan bosan kalau diundang lagi. Gitu. Siap Kang Abu. Dan saya rasa ya setuju nih teman-teman, kita bikin beberapa seri ya nggak habis-habis nih, 26.000 ya. Oh, dan seterusnya, dan semoga lancar di Amin. di penerjemahannya. Amin. Dan saya rasa banyak orang yang membutuhkan gitu. Ya. In short, untuk penutup seperti biasa di dialog positif itu ada final statement. Nah, final statement Muhammad Nur Jabir dalam Ateis menuju kepada Rumi. Silakan. Apa nih final statement untuk kita bisa ambil pelajaran gitu? Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh harus berhenti belajar ya. Oke. Jadi orang yang berhenti belajar itu pada saat itu dia telah mati. Makanya ada hadis dari Rasulullah, belajarlah ilmu sejak lahir sampai liang lahat. Karena saya menyadari bahwa kalau saya saat ini merasa cukup, saya sudah cukup, maka perjalanan kita sudah berhenti. Oke. Gitu. Oke. Iya. Jadi jangan merasa cukup, Iya. karena begitu cukup beres ya. Beres ya. Gitu. Mas Nur, terima kasih. Sama-sama. Kang. Semoga puisi-puisi Rumi ini dan ya sababiah Mas Nur ya yang langsung mengutip dari kitab aslinya, dari bahasa Persianya, yang saya rasa pasti punya different kind of meaning. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjiwai puisinya Rumi dalam konteks dimana ya balik lagi ya, pengaplikasian dalam keseharian gitu. Karena ya powernya Rumi itu cinta gitu. Nah, jadi ya balik lagi ya, semoga pembicaraan kita juga mengundang cinta dengan cerita dari awal yang sangat menarik, berbicara tentang ateis masuk ke filsafat dan terusnya. Jadi jadikanlah ini sebagai suatu pembelajaran, dan konteksnya tadi bahwa begitu kita selesai belajar maka kita mati. Terima kasih.